Ini nggak mungkin Bu Menteri ini buat kebijakan itu tanpa ada persetujuan dari Presiden Jokowi. Dari Jokowi jangan coba-coba cuci tangan, suruh dulu, pancing dulu, menterinya bikin kebijakan, diprotes buruh, baru dia lip service, baru dia pencitraan. Ini tidak mungkin Ibu Ida ini buat kebijakan tanpa ada restu dari Presiden. Jadi sudahlah, hentikanlah kebohongan-kebohongan Anda kepada publik, khususnya kepada kaum buruh. Intinya JHT adalah permenaker jahat. JHT, Jokowi harus tanggung jawab. Nah, Jokowi harus tanggung jawab terhadap Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang biadab dan kurang ajar ini. Jadi untuk itu, kalau Pak Jokowi tidak bisa mencabut Permenaker ini, lebih baik Pak Jokowi mundur saja jadi Presiden Republik Indonesia. Udah capek, belum lagi minyak goreng. Masa urusan minyak goreng juga Jokowi nggak bisa ngurusin? Giliran PCR lu panjang-panjangin, bisnis PPKM lu panjang-panjangin, kekayaan pejabat naik 70% selama COVID-19. Nah sekarang uang buruh ini, ingat loh ya, ini adalah uang buruh, uang saya juga masih bekerja di pabrik, saya belum PHK, saya masih bekerja, ya kan. Nah tabungan-tabungan saya itu tolong pemerintah tahu diri, itu uang kaum buruh. Itu murni hak kaum buruh, bukan uang pemerintah. Pemerintah hanya diberikan amanah untuk kelola uang buruh, bukan merampok uang buruh secara terstruktur, sistematis dan masif. Ini sungguh, kebijakan ini sungguh biadab dan tidak tahu diri, tidak tahu malu. Lu kalau udah nggak punya duit, tidak dapat utangan dari luar negeri, jangan uang buruh lu sikat. Kurang ajar, brengsek itu, biadab itu. Jadi saya datang di sini bersama dengan kawan-kawan aliansi Rakyat Menggugat, juga kawan-kawan buruh lainnya, meminta kepada Menaker tidak ada revisi-revisi, cabut tanpa syarat Permenaker nomor 2 tahun 2022. Kalau tidak dicabut, Jokowi mundur. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memberi kami sembako uang tunai 5 juta rupiah, sangat bermanfaat untuk keluarga kami. Terima kasih. Emang udah dapat Pak? Belum, ini lagi latihan Pak. Saya di dinas terakhir sebagai komandan kompi di Satuan 732 Raider di Ternate. Setiap saya pulang jam 2 malam penerbangan, di bandara itu hampir penuh dengan orang-orang Cina. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Bayangkan Pak. Saya contohkan satu. Sebentar Pak. Ini menyangkut kedaulatan negara Pak. Ya, disingkat Pak, disingkat. Ya. Sudah 1:30 ini. Betul. Sedikit saya minta waktunya Pak. Ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara. Jadi saya ada kasus ketika saya melaksanakan satgas di Pulau Taliabu. Di situ ada kelompok Cina yang banyak sekali. Ketika saya bertanya kepada kepala desa dan saya panggil 5 orang, saya panggil, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Cina, berbahasa Inggris, dan tidak punya paspor, tidak punya visa. Dan saya tangkap. Malam hari saya didatangin satu letkol polisi, AKBP polisi, satu mayor tentara untuk menebus atau memanggil menjemput mereka. Saya tolak dengan ada imbalan satu kantong plastik uang. Saya tolak. Baik Pak. Baik Pak. Singkat Pak. Ya. Sudah artinya lebih. Bahwa negara kita sekarang dalam ancaman Pak. Dan jadi sudah banyak sekali masukan, saran, kita beri kesempatan kepada Pak, terakhir Pak, saya terakhir menambahkan sudah Bapak cukup, tadi. cukup Pak, Pak. satu menit, Pak. Kita Pak. nanti terus kepada panitia Pak. Satu menit. Pak, ini Pak yang nyata. Saya Denny, pengamat politik Indonesia. Ini Pak, saya menambahkan masukin Pak. Pak, perlu dipertanyakan itu posisi Menteri Hukum dan HAM yang Sonaya Holai. Dia kan udah mundur dari menterian. Kenapa ditarik lagi? Itu maksudnya apa? Supaya Cina-Cina yang datang ke Indonesia berobat sempurna langsung menjadi warga Indonesia. Baik, baik. Di Morowali juga Pak banyak Cina-Cina datang Pak. Ya. Baik. Baik. Menambahkan itu pasti senjata dari Cina. Ini ancaman. Baik. Ingat Pak. Negara akan hancur dari Cina Pak. Ya pertama kali itu Bapak kali itu. Baik, baik. Tolong perhatikan. Anak negeri cucu-cucu Ya. kita hancur. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke.
akan saya perkuat dengan program kartu sembako murah seperti ini. Nanti akan ada kartu sembako murah seperti ini. Tema hari ini. Dan yang pasti bukan janji, karena pasti kalau Pak Jokowi bicara pasti terbukti gitu. Tuh, kartu yang terakhir namanya kartu sembako murah. Ini yang senang ibu-ibu, ini ibu-ibu mana ibu-ibu? Dengan kartu ini, dengan kartu sembako murah, nanti pemegang kartu ini akan diberikan diskon besar waktu belanja beras, minyak, gula. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Wong ngomong kok mintra-mintri saenake duit. Rakyatmu sekarang sudah cerdas, memilih dengan pikiran waras. Meski kini kau janji lagi, maafkan aku Pak Jokowi. Kartu sakti, aku takut sembako mahal lagi. Aku takut TBM naik lagi. Aku takut banyak janji kau ingkari. Aku takkan bisa memilih Bapak lagi. Aku Pak Jokowi. Yang dulu ku pilih Pak Jokowi, belusukan sederhana tanpa logo. Kini takkan ku pilih lagi, kecewalah hatiku. Aku takut ada berkau sakit.